warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Febri dan teman-teman. Izinkan kami saat ini ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian kami yang berjudul studi kasus tentang pemaknaan waria terhadap pekerjaan yang dijalannya di Kota Depok. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok Gemil Cadia Santono dan Saya Nadia Salmariani sebagai rekan Bilang yang akan menemani dia dalam presentasi kali ini. dan ada juga Reviska Aula Dewanti, ada Sofi Andra Alia, kemudian Rangga Hafiz Fadila dan Satria Rama Oktavianto. Jadi pertama untuk latar belakang dari kami, penelitian kami, waria sendiri itu adalah akronim dari wanita dan pria, dan seperti yang kita tahu di masyarakat kita di Indonesia saat ini, mereka itu menganut paham heteronormativitas, atau jadi kayak menganggap kalau gender itu cuma ada dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan keberadaan waria ini menghancurkan kayak stigma dari paham heteronormativitas itu, jadi membuat paham tersebut jadi samar, sehingga adanya waria pun itu dikucilkan ya di masyarakat. Dan waria sendiri itu kadang bahkan ada yang mendapat tindak kekerasan. Tapi ironisnya itu waria juga dijadikan objek hiburan. Kalian tahu kan kalau misalkan dulu itu waria sering tampil di TV, terus ada juga MC yang dandannya kayak waria gitu, sehingga ada juga orang-orang yang menjadikan penampilan waria itu seperti kayak jadi kerjaan gitu. Jadi laki-laki yang dia berpakaian seperti wanita, cuman sebenarnya dia itu nggak merasa kalau misalkan dia itu lebih nyaman sebagai perempuan, cuman dia cuma berpakaian sebagai perempuan untuk menafkahi dirinya gitu. Lanjut, untuk rumusan masalah kita ada dua. Yang pertama adalah bagaimana para waria memaknai pekerjaan yang mereka jalani, dan yang kedua adalah faktor-faktor yang membentuk keputusan mereka untuk memutuskan menjadi waria. Dan untuk tujuan penelitiannya itu, yang pertama memahami pemaknaan waria terhadap pekerjaan yang mereka jalani, dan yang kedua mengetahui faktor-faktor yang membentuk keputusan mereka untuk memutuskan menjadi waria. Untuk manfaatnya, yang pertama bagi masyarakat, kita harap dari penelitian ini masyarakat itu bisa lebih open minded gitu istilahnya terhadap waria, meskipun tidak bisa menerima sepenuhnya, tapi diharapkan dapat menghargai keberadaan mereka. Dan yang kedua bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya menangani maraknya kasus waria. Selanjutnya untuk kajian pustaka. Untuk kajian pustaka kita ada tiga garis besar. Yang pertama itu ada konsep gender, jenis kelamin, dan waria. Dengan subnya itu definisi gender dan jenis kelamin, karena gender dan jenis kelamin itu berkaitan erat, cuman berbeda. Kenapa berbeda? Jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan, sementara kalau gender itu lebih ke ekspresi emosi kita, maskulinitas dan femininitas. Jadi kalau itu tuh berbeda. Kadang orang-orang tuh salah kaprah mengenai gender itu sama dengan jenis kelamin, padahal itu berbeda. Dan yang kedua itu ada definisi waria. Waria sendiri itu kan laki-laki yang merasa kalau dirinya itu lebih nyaman atau merasa bahwa jati dirinya itu perempuan gitu. Dan yang kedua itu adalah konsep pemaknaan. Makna sendiri itu adalah arti gitu, bagaimana cara kita mengartikan kayak rasa kita terhadap sesuatu gitu. Dan yang ketiga ada konsep pekerjaan. Pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan untuk menghidupi diri. Dan metode penelitian, yang pertama tempat penelitian. Untuk informan yang satu itu berlokasi di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Yang kedua informan dua ini berada di Kelapa II, sama lokasinya itu yang informan satu dan kedua ini sama Pak, di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Yang ketiga ini berlokasi di Tol Iskandar, Depok, Jawa Barat. Yang informan keempat ini berlokasi di Margonda, Depok, Jawa Barat. Jadi tempat penelitian ini sesuai dengan judul penelitian kami yang waria di Depok. Untuk waktu penelitiannya, informan pertama berwaktu 26 Maret tahun 2023, informan kedua 28 Maret 2023, dan informan ketiga 30 Maret 2023, dan informan keempat 4 April 2023. Untuk subjek yang diteliti adalah ya sesuai dengan judul kami, waria itu sendiri. Dan untuk objek yang diteliti adalah seberapa bermaknanya itu pekerjaan itu bagi waria. Yang teknik pengumpulan data itu observasi dan wawancara.
Kenapa observasi? Karena sebelum kami melakukan wawancara, saya sendiri melakukan observasi terlebih dahulu Pak, dengan mendatangi salah satu salon dari informan kami, dan kami menggali sebuah informasi dan kemudian kami mendapatkan informannya. Dan kemudian setelah mendapat informannya, kami melakukan wawancara kepada informan pertama, dan pengambilan sampel yang digunakan snowball sampling. Bagi yang belum tahu, snowball sampling ini adalah singkatnya seperti ini. Kami melakukan wawancara, namun kita hanya memiliki satu informan nih. Nah, kita kesusahan untuk mencari informan, kemudian kami menanyakan kepada informan kami itu, ada nggak ya kira-kira orang yang bisa diwawancara lagi? Nah, itu yang bisa disebut dengan snowball sampling. Dan cara pengolahan datanya yang pertama itu kami mengumpulkan data dulu, semua data dikumpulkan, kemudian kami transkrip Pak, dari hal-hal yang penting dan yang penting, kemudian memfilter data mulai dari data yang memfilter data yang penting, kemudian kami menganalisisnya hasil penelitian. Saya izin menambahkan untuk subjek yang diteliti sendiri, ini kita punya 2 kriteria utama, yaitu waria yang berpenampilan sehari-hari sebagai perempuan itu dalam kesehariannya, dan memiliki pekerjaan sedang. Hasil penelitian kami adalah yang dari rumusan masalah yang pertama, banyak dari waria tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan mendapatkan sikap diskriminasi dan dicemooh oleh masyarakat. Kemudian waria itu kemudian memilih untuk menjadi pekerja lepas, seperti contohnya itu wira swasta, guest artis, pembawa acara, dan bahkan ada yang bekerja sebagai PSK. Dan 3 dari 4 informan kami itu merasa bangga dan menikmati pekerjaannya saat ini karena pekerjaan tersebut yang sebagai penopang hidupnya atau sebagai yang menghidupinya gitu. Kemudian, namun 1 dari informan menganggap pekerjaan ini sekarang itu hanya untuk bekalnya di masa depan. Nah, untuk yang kedua, hasil analisis kami terhadap wawancara itu, kalau waria yang dari informan kami, mereka itu dilatar belakangi mostly oleh lingkungan. Jadi untuk informan orang sendiri, dia itu bilangnya kalau dari kecil dia itu sering peluk-pelukan sama cowok di musola gitu dari kecil. Jadi itu otomatis masuk ke faktor lingkungan yang membentuk munculnya jati diri dia sebagai waria gitu. Dan untuk informan yang selanjutnya itu, dia beranggapan kalau misalkan waria itu udah dari sebelum lahir dia tuh udah mengalami kelainan genetika secara alamiah gitu. Bahkan dia berpendapat kalau misalkan saya kutip aja ya perkataan dia, karena saya susah ngomongnya gimana. Kalau misalkan dari bayi udah gitu, dari umur 2-3 tahun jalan lentik-lentiknya udah kelihatan. Begitu kalau misalkan katanya informan kita. Untuk yang selanjutnya sendiri, dia juga bilang kalau misalkan dari kecil itu dia sudah suka permainan perempuan, mainnya sama perempuan gitu. Dan untuk yang terakhir, dia sendiri ini bisa dibilang mengalami kepercayaan diri. Jadi pada awalnya itu dia tuh masih setengah-setengah gitu Pak. Jadi dia belum sepenuhnya jadi waria gitu. Cuman setelah dia kenalan sama waria, terus dia coba didandanin gitu Pak. Terus dia ngepost selfie gitu di Facebook. Setelah itu banyak yang suka cowok-cowok itu. Terus dia sendiri mengakui kalau sebelumnya meskipun dia itu cowok-cowok yang agak melambai gitu, cuman kan cari cowok itu susah. Terus dia setelah didandani dia ngerasa kalau pede gitu kalau misalkan banyak cowok yang suka, meskipun dia belum implan payudara. Jadi dia itu menemukan peluang pekerjaan dengan menjadi waria. Dari hasil penelitian kami, menurut perkataan waria tersebut, memutuskan untuk menjadi waria itu bukan keputusan yang mudah bagi setiap informan, karena dia menjadi waria itu kan pasti gara-gara faktor lingkungan dan juga faktor genetika. Jadi mungkin susah dilawan, pada diri hati itu susah dilawan gitu untuk dia menjadi manusia normal. Dan informan mengambil banyak keberanian untuk menjadi juga jati diri mereka masing-masing gitu. Ya, jadi kalau ini informan kami itu kebanyakan ada salah satu yang dia itu orang Sumatera, dan dia itu dulu saat menunjukkan kalau misalkan dia agak-agak gitu, dia tuh dipecut, dipukul sama orang tuanya, dia ada cerita gitu. Jadi terus dia pada akhirnya kan ngerantau gitu, terus sebagai waria dia bekerja sebagai pembawa acara. Dan itu pun keempat informan kita ini
nggak tiba-tiba langsung diterima aja oleh masyarakat itu, bahkan sampai sekarang mungkin masih ya. Bahkan awal-awal ada yang dilemparin gitu kan. Terus ada juga yang dia bilang saat dia beli tiket gitu, dia kan sudah implan payudara, cuman dia dipanggil sama apa sih, CS-nya, mbak-mbaknya itu dipanggilnya Mas, padahal dia udah rambut panjang, pakai make up gitu kan. Jadi dia merasa tersinggung juga. Dan kemudian selama tidak melakukan tindak kriminal, informan percaya diri sebagai seorang waria. Jadi mereka itu menganggap bahwa waria itu bukan kriminal, jadi mereka menormalisasikan hal tersebut. Dan informan sadar akan minat masyarakat yang menyukai waria sebagai hiburan. Contohnya sebagai informan yang kedua, mereka dia itu suka ketika meng-MC terus banyak penonton yang suka. Jadi iya seperti ngamen gitu, bukan ngamen tapi MC dia. Seperti Bapak tahu Olga Saputra. Nah, itu dia jadi penonton banyak yang suka terhadap MC tersebut dan dia semakin minat terhadap pekerjaan tersebut. Iya, dan informan kami yang pertama juga menyatakan kalau dia sebelum membuka salon pas masih awal-awal 2000-an sebelum dilarang itu, dia sering tampil juga di TV katanya. Terus dan kesimpulan dari rumusan masalah kami yang pertama adalah sebagai penopang hidup. Jadi pekerjaan bagi waria tersebut itu ya sebagai sumber rezeki yang menghidupinya sehari-hari. Yang kedua sebagai tabungan untuk masa tua. Ada juga yang tidak menganggap pekerjaan tersebut sebagai penopang hidup. Ada juga yang sekaligus sebagai bekal dia untuk di masa tua nanti. Kemudian sebagai hobi. Seperti contohnya tadi, dia hobi makeup, kemudian dipost di Instagram, kemudian banyak yang suka. Nah itu dia menjadi pekerjaannya. Kemudian faktor-faktor yang membentuk keputusan menjadi waria, kondisi lingkungan seperti tadi. Dari lingkungan dia suka peluk-peluk di masjid, nah itu menjadikan dia sebagai waria. Kemudian adanya kelainan genetika alamiah, tadi seperti yang di informan kedua, yang katanya dia sejak lahir sudah sebagai kelainan genetika alamiah. Kurangnya kasih sayang dari keluarga. Maaf saya jelaskan kalau yang ini tuh informan terakhir tadi itu yang dia post make up itu dia tuh dia yatim piatu dari lahir kan. Jadi dia tuh tinggal sama kerabatnya dan dia tuh ngerasa kalau dia tuh beban di kerabatnya gitu. Jadi karena emang terus akhirnya kan dia ngerantau, baru dia kerja gitu kan. Cuman keluarganya itu nggak ada yang tahu kalau dia, maksud saya kerabatnya nggak ada yang tahu kalau dia itu jadi waria. Terus tiba-tiba dia jadi waria, terus dia ngabarin keluarganya gitu. Cara dia ngabarinnya itu cukup unik sih. Dia selfie, abis itu dia agak edit-edit gitu, kasih filter. Abis itu dia kirim ke keluarganya. Terus kayak pada bilang, orang-orang yang di kampungnya dia bilang, kok sekarang cantik ya. Terus abis itu ya baru dia telepon, abis itu dia bilang gitu kalau misalkan dia udah operasi gitu. Abis itu memang ada beberapa kerabatnya yang nangis, cuman pas akhirnya dia pulang itu ya dia diterima dengan baik. Dan untuk saran kami adalah untuk saran untuk masyarakat, yang pertama menghargai keberadaan waria. Karena tidak sedikit waria ini yang menganggap dirinya ini dikucilkan Pak dan dicemooh oleh masyarakat, kemudian mendapatkan sikap diskriminasi. Jadi sebagai masyarakat seharusnya memahami dan menghargai keberadaan waria. Yang kedua membuka lowongan pekerjaan untuk waria. Karena sebagai kita tahu sendiri tadi ada yang bekerja sebagai PSK itu kan yang otomatis melanggar norma sosial dan norma agama kan ya Pak. Jadi untuk masyarakat bisa membuka lowongan seperti atau juru masak atau apa untuk memberikan waria tersebut lowongan pekerjaan yang lebih layak. Untuk ketiga mengikuti sertakan waria dalam kegiatan sosial. Nah, hal ini diharapkan bisa membuat diri waria ini menganggap diri itu ada di dalam masyarakat tersebut Pak dan tidak didiskriminasi. Untuk kedua untuk pemerintah melindungi waria dengan hukum. Sebagai pemerintah ini bisa memegang kekuasaan, bisa membuat peraturan atau undang-undang yang melindungi hak-hak waria tersebut dan juga memberikan hukuman bagi oknum-oknum yang melanggar undang-undang tersebut. Yang kedua, sosialisasi untuk menurunkan diskriminasi. Sosialisasi bisa dilakukan dengan kampanye, bisa dengan seminar untuk menurunkan kasus-kasus diskriminasi terhadap waria, karena sebagaimana kita tahu waria juga manusia yang sebagai makhluk sosial. Yang ketiga ini mengadakan pelatihan untuk waria. Pelatihan di sini seperti pendidikan atau itu untuk meningkatkan tingkat
minat dan bakat dari Iya. waria tersebut. Jadi mereka bisa mengasah kemampuan mereka gitu, pakai misalkan workshop gitu, masak atau membuat kerajinan. Ya, Itu jadi- bisa supaya dijadikan Jadi waria tersebut bisa mengenal dirinya lebih dalam. Yang ketiga untuk waria meningkatkan komunikasi, bisa dijelaskan Mbak? Ya, jadi untuk meningkatkan komunikasi sendiri itu mungkin mereka bisa lebih mengakrabkan diri dengan keluarganya, karena dari informan kami sendiri itu mereka rata-rata tidak dekat dengan keluarganya. Jadi mungkin untuk membangkitkan kepercayaan diri mereka juga, mereka bisa meningkatkan komunikasi dengan masyarakat maupun Nah, ini hasil dokumentasi kami Pak. Ini kami sudah meminta izin kepada waria tersebut untuk ya, mengambilkan. untuk menampilkan wajahnya. Disclaimer. Oke, terima kasih, kita close Pak.